Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima dengan NIM 1866041. Di sini saya akan mempresentasikan DAI 4. Oke, yang pertama di DAI 4 semester ini kami akan mendesain satu sekolah SMKN 1 Wonosari yang terletak di Sumberdingin, Desa Sumberdam, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Terletak di kaki Gunung Kawi dan terletak di daerah pemukiman pedesaan dan menjadi salah satu fasilitas pendidikan di daerah tersebut. Di sini kami merancang satu sekolah yang sudah ada, cuman akan kami redesign lagi dengan kontur yang curam. Oke, untuk kegiatan sosial berada di desa tersebut, kehidupan masyarakat di desa ini masih sederhana dan mengikuti adat dan budaya yang ada. Kegiatan yang masih sampai saat ini dilakukan adalah ritual merayakan satu suro atau ritual mengenai kiai terdahulu mereka. Untuk dalil keislamannya dapat dilihat sendiri di sini. Untuk artinya dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda Allah dan sebagai binatang ternak bahkan mereka lebih sesat lagi karena itulah mereka orang-orang lalai. Untuk problem statement yang berada di set ini yang pertama, tapak berada di daerah kaki Gunung Kawi dan juga terdapat view yang indah pada sekitar set. Dibutuhkan penataan layout yang tepat untuk mengoptimalkannya. Lalu di era ini kenakalan remaja sangatlah banyak dan di sini kami memberikan solusi untuk para guru, memberikan perhatian lebih dan membuat kegiatan positif untuk siswa SMK. Oke, lalu untuk data-data tapaknya seperti ini. Untuk konturnya sendiri, berada di kontur dengan rata-rata slope kurang dari 10% dengan kontur sedang. Solusi yang dilakukan untuk pembangunan sekolah di sini yaitu meletakkan massa bangunan di area yang tinggi pada kontur. Sedangkan untuk sistem konstruksi menggunakan metode cut and fill. Untuk view pada tapak-tapak bisa dilihat seperti ini. Untuk studi literaturnya seperti ini. Untuk tagline-nya, saya menggunakan tagline Evergreen does not exist. Maksudnya adalah, dari kata evergreen yang berarti kuno, di era 4.0 ini pengolahan pangan sudah berkembang dan maju atau kita kenal dengan hortikultura, di mana tidak hanya petani saja yang bisa, kita juga sebagai pelajar bisa mempelajari itu dan mengembangkan dengan baik menggunakan teknologi di era modern ini. Desain strategi yang saya gunakan, mempertahankan kondisi tapak yang ada, menggunakan teknologi berbagai sistem pembelajaran dan penerapan open space. Pengaplikasian pada desain menggunakan material yang ramah lingkungan, memperhatikan penghawaan dan pencahayaan alami, memperhatikan penghawaan dan pencahayaan alami menggunakan teknologi. Untuk karakteristiknya pada tapak ini sendiri, tapak ini memiliki keliling 551,69 meter dengan luas 1,7 hektar dengan kemiringan kontur 10%. Untuk ukuran setnya bisa dilihat seperti ini. Untuk topografi dan landscape-nya, zona dengan klasifikasi slope datar, landai, dan agak curam dengan persentase 6-16%. Standar lereng lahan kontur untuk bangunan maksimal 25%. Zona tidak boleh terbangun, zona dengan klasifikasi slope curam dan sangat curam dengan persentase 31-56%. Untuk set yang akan saya bangun adalah termasuk set yang zona boleh terbangun karena dia hanya memiliki kecuraman sebesar 10% saja. Untuk zoningnya seperti ini. Lalu untuk RTH-nya bisa dilihat sendiri seperti ini. Untuk tata masanya, tatanan masa pada tapak menggunakan model yang mengikuti bentuk geografi dari tapak yang sudah ada. Tata masa dibuat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan view dari bangunan kepada view di alam sekitar. Karena bangunan ini terletak di bawah kaki gunung dan memiliki view yang indah, maka saya
Oke, untuk area depan sebagai parkiran dan ruang publik hijau, lalu terdapat masjid di area depan yang bersifat publik agar memudahkan bagi pendatang untuk beribadah juga. Oke, untuk analisis iklim bisa dilihat seperti ini. Datang dari utara side. Untuk kebisingan pada tapak terdapat dari timur dan tenggara side. Kebisingan yang sedang yang mengarah pada berasal dari pemukiman dan jalan desa tersebut. Untuk kebisingan pada tapak ini tidak terlalu bising karena sekolah ini sendiri tidak terlalu dekat dengan pemukiman dan bahkan lumayan jauh dari pemukiman juga jalan raya. Jadi ketenangan di sekolah ini masih terjaga dengan baik. Oke, untuk analisis iklimnya, yang angin seperti ini, arah mata angin cenderung menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata 7 mph. Suhu rata-rata di daerah tersebut 26 derajat Celcius, tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin. Untuk aksesnya, yang pertama ada akses menuju set yang pertama bisa dilalui dengan melewati jalur utara dari tapak. Akses ini bisa dilalui oleh motor dan mobil, tetapi lebih dominan motor dan pedestrian. Yang kedua, akses kedua menuju site dilalui melewati jalur selatan dari site. Jalan di daerah ini hanya dilalui oleh sepeda motor saja dan pejalan kaki. Yang ketiga, akses ketiga menuju tapak dapat dilalui dari barat tapak. Akses ini bisa dilalui oleh sepeda motor dan mobil. Untuk konsep bentuknya, saya menggunakan struktur box di sini, seperti ini. Di sini saya menggunakan konsep simple minimalis dengan penggunaan kaca sebagai pencahayaan utama atau alami pada bangunan utama sekolah ini. Untuk saluran air bersihnya seperti ini. Konfigurasi ruang. Penyesuaian bentuk tapak pada kontur agar tetap bisa berdiri, pencahayaan dan angin menjadi patokan peletakan massa bangunan. Untuk konfigurasi ruangnya seperti ini. Laboratorium dengan memanfaatkan kaca sebagai pembatas dapat memudahkan siklus cahaya yang masuk menjadi lebih optimal. Penataan ruang diskusi dengan konsep semi-outdoor terkoneksi dengan jalan dan taman dengan mempertahankan unsur tropis dan terbuka memiliki kesan yang lebih nyaman dengan tidak menghilangkan unsur kegiatan sosialnya. Lalu untuk konsep bentuk bangunannya sendiri menggunakan material seperti beton dan konkrit, juga penggunaan kaca di beberapa ruangan, pemanfaatan kaca besar digunakan sebagai tempat masuknya cahaya secara alami. Dari tatanan massal tadi terdapat dua metode yaitu cut and fill. Di sini saya akan melakukan dua metode tersebut. Yang pertama, saya akan melakukan metode cut pada area belakang tapak karena mereka lebih tinggi dan saya akan melakukan metode fill pada area bawah yaitu area bangunan private. Saya akan melakukan metode cut lalu saya akan fill di area tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.